Kebutuhan masyarakat dalam berpergian dengan cepat dan nyaman membuat kebutuhan dalam sarana transportasi darat terus meningkat. Mobil merupakan salah satu kendaraan yang cukup diminati oleh kalangan masyarakat sebagai kendaraan pribadi. Selain dapat bergerak dengan cepat, mobil juga memberikan kenyamanan dan terhindar dari cuaca. Banyaknya jumlah kendaraan yang diproduksi membuat masyarakat kesulitan dalam melakukan pemilihan kendaraan yang memiliki performa yang terbaik. Karena setiap mobil memiliki spesifikasi dan keunggulannya masing-masing. Menurut Diki Novriansyah pada tahun 2017, dengan menggunakan multi kriteria decision making, pemilihan mobil dapat menjadi lebih mudah dan sesuai. Multi kriteria decision making adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan kriteria yang bertentangan dan tidak sepadan. Metode ini berfokus pada peringkat dan pemilihan dari sekumpulan alternatif kriteria yang saling bertentangan untuk dapat mengambil keputusan untuk mencapai keputusan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberkati oleh Yang Maha Kuasa dan tetap selalu setia, sehat selalu setia. Serta dapat melewati ujian yang diberikan yakni pandemi COVID-19 ini. Dalam video presentasi kali ini, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Ada Adrian Yurifan F dengan NIM 25068, Alexander Hengki dengan NIM 20006, saya sendiri Leonardo Dani 14653, dan Nicholas Christian D dengan NIM 19879. Dengan judul presentasi kami yang berjudul Performa Mobil dengan menggunakan metode TOPSIS. Dalam latar belakang topik ini, ada beberapa hal yang kami cari. Yang paling pertama adalah mencari performa mobil BMW yang terbaik. Yang kedua adalah menggunakan metode MCDM atau Multi Criteria Decision Making TOPSIS. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dataset yang dipakai adalah Indonesia Car Database Sample dari Tealidas Car Database. Selanjutnya adalah metode dan cara kerja. Kami menggunakan metode MCDM dan TOPSIS. Yang pertama adalah MCDM atau Multi Criteria Decision Making adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. MCDM memiliki dua kategori yakni Multi Objective Decision Making atau MODM dan Multiple Attribute Decision Making atau MADM. Kemudian yang TOPSIS adalah kepanjangan dari Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution. Adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang pada tahun 1981. TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris yang menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh rekan saya, Adrian Yorifan. Ya, di next. Ya baik, terima kasih kepada rekan saya Leonardo Dani. Berikut ini adalah tabel dari hasil dan analisa kerja. Jadi dapat dilihat ada cost benefit dari masing-masing performa mobil, kemudian ada WEC-nya juga dari masing-masing performa mobil, dan beberapa mobil BMW dengan jenis-jenis yang berbeda. Yang pertama itu ada BMW 4, series convertible 430 Sport. Yang kedua, Coupe 440 M Sport. Yang ketiga ada BMW 6 series GT 630i Luxury. Yang keempat ada BMW 7 series sedan 730 Li. Yang kelima BMW M5 4.4L. Yang keenam BMW X5 M4.4L eksklusif, BMW X6 M4.4L, dan yang terakhir yang X-Drive 351 35i maksud saya M Sport Edition. Uh, Kemudian mari kita lanjut pada slide selanjutnya.
Bisa iya. Jadi dalam tabel ini dapat dilihat ada tabel hasil pembagi atau divider. Hasilnya dapat dari hasil dari akar kuadrat performa masing-masing mobil dengan bobot weight-nya. Kemudian pada tabel di bawah ada tabel divider, ada tabel normalisasi atau normalized yang hasilnya didapat dari pembagian antara masing-masing pembagi divider yang telah ditentukan tadi. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alexander Hengki. Oke, selanjutnya tabel yang sudah dinormalisasikan akan dikalikan dengan weight-nya atau bobotnya. Di sini setelah data yang pertama dikalikan dengan weight-nya menjadi 0,01, lalu yang kedua juga berubah sesuai dengan weight-nya. Lalu selanjutnya next. Nah, lalu di sini A+ didapat dari setiap kriteria. Bila dia benefit akan dicari nilai max-nya. Bila dia cost akan dicari nilai minimumnya. Di A-, jika dia benefit akan dicari nilai minimumnya. Bila dia cost, dia akan dicari nilai maksimumnya. Lalu di sini kita lihat di A+, kriteria pertama itu adalah cost. Jadi nilai bobot yang sudah dihitung sebelumnya akan dicari nilai minimumnya, yaitu adalah 0,01. Lalu yang kriteria kedua juga, karena dia adalah kriteria yang benefit, dia akan dicari nilai maksimumnya, yaitu 0,09. Lalu yang kriteria ketiga juga benefit, maka dia akan dicarikan nilai maksimumnya, yaitu 0,09. Lalu yang kriteria selanjutnya, dia adalah cost, maka dia akan mencari nilai minimumnya, yaitu 0,03. Lalu selanjutnya, kriteria selanjutnya adalah cost juga, maka dia akan dicari nilai minimumnya, yaitu 0,02. Lalu selanjutnya ada kriteria yang benefit, dia akan dicari maksimumnya, yaitu 0,06. Lalu yang kriteria selanjutnya juga benefit, maka dia akan dicari nilai maksimumnya. Lalu di A-, berbeda dengan A+, di kriteria pertama dia adalah cost. Karena di A-, dia akan dicari nilai maksimumnya, maka akan menjadi 0,02. Lalu selanjutnya ada kriteria yang benefit, dia akan menjadi 0,04 karena dicari minimumnya. Selanjutnya benefit juga, maka akan dicari nilai minimumnya. Kriteria yang keempat adalah cost, maka dia akan dicari nilai maksimumnya, yaitu 0,09. Selanjutnya adalah cost juga, akan dicari maksimumnya 0,04. Lalu selanjutnya benefit akan dicari minimumnya. Yang terakhir juga benefit, jadi dia akan dicari minimumnya. Next. Lalu selanjutnya setelah dicarikan A+ dan A-, lalu kita akan mencari D+ dan D-nya. D+ memiliki rumus seperti yang ada di samping, jumlah dari YI plus dikurangin YIJ, lalu dipangkatkan, lalu dijumlahkan semua. Lalu yang D- juga sama, dijumlahkan semua dari YIJ dikurangin I-, lalu dipangkatkan 2. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nicholas. Selanjutnya, untuk bagian D didapat menggunakan D negatif dibagi D negatif ditambah D positif yang menghasilkan hasil seperti di layar. Sedangkan normalized D
dapat dihitung dengan cara membagi nilai D dibagi nilai keseluruhan dari D untuk melakukan normalisasi. Dari data yang dapat kita lihat hasilnya menggunakan normalized D dan memiliki hasil terbesar di BMW 4 Series Convertible 430 I-Sport dengan nilai 0.1845. Next. Nah, dari penelitian kami mendapat simpulan bahwa telah dibangun sistem perhitungan pendukung keputusan untuk membantu memilih hasil performa mobil yang terbaik di Indonesia. Khususnya di data ini adalah mobil BMW. Dan kedua, dengan nilai performa mobil yang tertinggi dapat dijadikan pertimbangan dalam proses memilih performa mobil yang terbaik di Indonesia untuk cost for money-nya. Oke, next. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan.